106 dia Untirta Smart Energy. Smartizen, kali ini Teh Diana dan Kak Syahril ingin menyapa jawara-jawara di seluruh wilayah Banten dan khususnya para jawara dari SDN Kelanggaran Unyur yang hari ini langsung dan spesial ditemani bintang tamu kita loh Kak Syahril. Iya Teh Diana. Siapa sih bintang tamu kita hari ini Kak Syahril? Yaitu ada Ibu Nita, Ibu Guru SDN Kelanggaran Unyur. Assalamualaikum Ibu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana? Udah dengar suaranya aja kita Iya. udah happy banget. Udah happy banget Tapi Kak pastinya. Syahril ini suara yang kita nanti-nanti. Pastinya bukan dong. kita. Kayaknya sih jawara-jawara di Kelanggaran Unyur. Iya, Tapi nggak apa-apa. maksudnya. Walaupun yang sekarang datang guru SDN Kelanggaran Unyur, Iya. tapi mungkin saja mudah-mudahan jadi pengobat rindu bagi semua siswa-siswi jawara-jawara sebuah siswa sekolah dasar seprovinsi Banten. Wow, Mungkin nggak ya? mungkin dong. Atau mungkin sapanya kalau perlu se-Indonesia Iya. karena kita sudah ada streaming live YouTube-nya loh Kak Syahril. Oh iya ya. Streaming live YouTube di Dia Untirta. Wah, semakin mudah dong ya Teh Diana. Iya. Baiklah Teh Ibu Nita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu bisa hadir di sini untuk menemani kita semua. Iya, ya, berdua. terutama mendampingi para jawara Iya, yang para akan jawara belajar, Banten. yang Betul. terus semangat belajar untuk mengejar cita-cita ke depan. Iya. Karena Kak Syahril ingat pendidikan itu paling penting loh. Paling penting pokoknya ya. Betul sekali. Kalau jodoh nomor berapa Bu itu? Jodoh, kalau Kak Syahril kayaknya nomor 2 soal pendidikan. Tetap Bu ya, sebelum jodoh kita pendidikan dulu ya. Oh iya, Oke. tentu saja. Baik Ibu, silakan untuk menyapa para jawara yang ada di wilayah Banten dan terutama jawara kita dari SDN Kelanggaran Unyur. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu ya dengan Ibu Yunita dari SD Kelanggaran Unyur. Sebelumnya Ibu pengen nyapa nih anak-anak Ibu yang mudah-mudahan hari ini mendengarkan radio Dia Untirta ya. Halo anak-anak, Ibu kangen sekali. Gimana kabarnya? Rasanya Ibu tuh benar-benar ingin cepat adanya pembelajaran di kelas gitu. Bahkan anak-anak Ibu juga katanya kangen, Bu, kapan pengen belajar di kelas lagi sama Ibu. Itu yang bikin Ibu, aduh ya Allah, pengen cepet-cepet belajar sama anak-anak gitu. Aduh, Aduh, kok nggak kita jadi kebayang. ikutan sedih sih, Iya. jadi sedih begini ya Allah. Jadi Nggak pengen kebayang. jadi siswanya deh. Iya, yuk balik lagi aja yuk. Ya Kak Syahril ampun, kita sekolah selalu dasar dong. jadi Move anak on, Teh SD. Diana, move on. Ya, tapi nggak apa-apa deh kalau misalkan dengar suaranya aja sebetulnya udah mengobati rindu. Iya. Sedikit rindu sih, bukan mengobati, hanya sedikit Kak Syahril. Hanya Baru sedikit. sedikit, tapi nggak apa-apa. Toh ketika kita merindu kadang kita cukup mendengar suaranya aja. Ya ampun ya. Ya Ya. harus tahu Ibu Nita ini di episode perdana di program Guru on Radio. Ini tentunya ditujukan untuk mendampingi para jawara Banten, jawara-jawara yang ada di Banten khususnya di jenjang SD untuk menghadapi, tahu nggak menghadapi apa? Menghadapi apa sih Kak Syahril? Menghadapi asesmen nasional yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Nah, sebagai pengganti ujian nasional. Wah, berarti pas banget ya, pas lagi rindu-rindunya ada hal Iya. baru. Bu Nita datang, makasih Bu Iya. Nita. Iya, sama-sama. Nah kan, Smartizen, kita ketahui bahwa Asesmen Nasional 2021 menandakan adanya perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen ini dilakukan untuk menunjukkan tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa serta perbaikan mutu pembelajaran yang difokuskan pada sumber daya. Perubahan lain yang ditunjukkan adalah adanya pandangan bahwa penilaian tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Jadi Kak Syahril, Wow, iya. sekarang itu memang pemerintah itu bukan dilihat dari siswanya aja atau Oh, peserta didik, bukan ya, Teh? tetapi semua unsur. Jadi Oh. ini mutu sekolah, dan program kita nih memang ini program baru dari pemerintah ya, Asesmen Nasional Perdana ya. Perdana 2021. Nah, kita mencoba untuk memfasilitasi sekolah yang ingin mengusung asesmen agar sukses. Makanya Agar terpahami juga. program Guru on Ready itu lebih kepada bagaimana sekolah menghadapi kesiapan sekolah untuk menghadapi asesmen 2021. Oh gitu. Iya baik Smartizen. Nah, tentunya asesmen nasional yang insya Allah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini
merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah dan juga program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dan juga mutusan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang berdasar pada literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 loh Teh Diana instrumen assessment nasional. Iya, nah, 2021. Oke, apa aja sih Kak Sahril? Yang pertama itu ada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Oke. AKM ya. Yang kedua itu ada survei karakter Teh Diana. Dan terakhir ada survei lingkungan belajar. Wah, ternyata banyak nih Ibu Nita, Iya. Ibu guru semua yang ada di sekolah dasar. Banyak hal yang menjadi PR kita ya untuk kita kerjakan karena memang asesmen nasional ini tidak terintegrasi secara langsung ke pembelajaran sekolah. Walaupun sebetulnya bisa, tapi lebih ke pengayaan. Nah, cocok nih. Iya, Jadi ya, benar. jadi betul ya ini Betul, cocok sekali cocok ya Iya. untuk pengayaannya. jadi program di luar RPP RPP. 1 lembar itu. Iya. Walaupun sebetulnya kita bisa sih mengintegrasikannya, tetapi saya sih lebih cocok gimana Kak Sahril kalau Iya. misalkan program ini memang mengusung itu memang di luar dari jam sekolah. Jam sekolah. Nah, Betul. justru Teh Diana program Guru on Radio ini memang hadir untuk itu. Oke, untuk memfasilitasi Untuk sekolah memfasilitasi sekolah. dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi asesmen nasional Iya. yang akan diterapkan di tahun 2021. Dan tentunya mudah untuk dicari ya informasinya Oh melalui radio. iya, tentu. Nah, Smart Eden sebetulnya bukan hanya kita akan membahas semacam apa materi atau tugas-tugas seputar literasi yang Iya. tadi Kak Sahril sebutkan atau numerasi ya, Iya. atau tadi karakter ya, Karakter. Tetapi kalau misalkan Smart Eden ada yang tanya-tanya orang tua pendamping di rumah, apa sih asesmen nasional? Terus siapa pesertanya? Nah, bisa terus didengar di Guru on Radio. Di sela-sela itu kita bisa tetap kasih informasi seputar Asesmen Nasional 2001. Pokoknya. Dan karena di sini juga ada apa ya, ahlinya. Ahli banget Iya, ya. ahli kan Bu Pokoknya. Guru di Iya, Bu sini. Guru Jadi dong. kita bisa share atau Share. bisa apa diskusi langsung. Iya. Jadi kalau ada orang tua yang mau nanya dipersilakan. Dipersilakan tentunya para orang tua dan juga anak didik ya. Iya, khususnya yang di ingin SD. bertanya, betul sekali. Jadi Smartizen, jawara-jawara, pelajar-pelajar sekolah dasar, ayo bersiap hadapi Asesmen Nasional 2001 dengan belajar bersama-sama. Dalam program Guru on Radio. 106 Dia Untirta Smart Energy. Oke, Smartizen masih bersama Teh Diana, Kak Syahril, dan Ibu Nita Iya. dari SDN Kelanggaran Unyur. Kita mulai usung Asesmen Nasional 2021 ini dengan ikhtiar dan belajar sungguh-sungguh di program Guru on Radio. Tapi jangan lupa disertai doa. Bukankah hasil terbaik dapat dicapai melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh dan berdoa, Teh Diana? Betul, betul sekali Kak Syahril, karena hakikatnya manusia itu selain ikhtiar juga memang harus berdoa. Betul nggak sih Bu Nita? Betul banget, Bu. Jadi benar nih ya, program Guru on Radio itu salah satu ikhtiar kita untuk mengusung Asesmen Nasional 2021. Dan terima kasih kepada Smartizen dan Jawara-Jawara yang sepertinya udah ada yang masuk nih Kak Syahril. Di mana ini masuk nih? Ini ada dari komentar live channel kita di Dia Untirta. Bisa disebutkan siapa sih yang tertarik banget nih sama program Guru on Radio? Ada Mr. Akbar, Teh Diana. Assalamualaikum Bu, katanya. Waalaikumsalam. Aduh, aku yang disapa. Bukan dong. Ah, kan Bu Guru. Bu Nita, Ih, Bu Guru tersayang. Kita tuh GR banget ya. Halo, katanya Bu Nita. Iya, loh, Mr. Akbar. Iya, katanya namanya Akbar kelas C PGSD B1. Iya. Kelas kali ya. Iya, B1. kayaknya nih asalnya kayaknya di Tangerang gitu ya. Wah, Oh, kita udah iya. sampai Tangerang nih, asik. Katanya, kata Akbar, menurut Akbar apa tuh? Menurut saya kebiasaan menyimak radio mempunyai hubungan yang sangat positif. Wow, dan signifikan dengan menulis pengalaman pribadi. Oh, katanya positif, Bu. Positif. Ini pengalaman pribadi curhat ini.
Kayaknya cocok untuk yang lagi galau ini. Iya. Terutama sebenarnya yang galau ternyata bukan cuma anak-anak SD ingin ketemu guru, ternyata Smartizen. Ya Jadi kayaknya ampun. cocok nih. Jadi sebagai pengobat rindu. Tapi nih Pak Akbar ya, mudah-mudahan ini ya untuk apa, cocok sebagai apa tadi, untuk meluangkan apa, Meluangkan pengalaman pribadi itu hal yang baik-baik ya. Iya. Apalagi pengalaman pribadi yang memang sifatnya mendidik ya. Oke, Pastinya. cocok lah kalau untuk program Guru on Radio. Oke, ada yang kedua nih dari perempuan, nama channelnya Mas Rupa Tusaada. Oh, oke Ibu Mas Rupa Tusaada, apa Iya. kabarnya? Kayaknya kita juga perlu deh nanti bagi Smartizen yang mau gabung dari mana asalnya. Jadi kita biar sapa juga Smartizen. Udah Iya. sampai mana? Jangan-jangan nih Smartizen yang dari Jakarta. Siapa tahu Siapa tahu kan? di luar Banten Iya kan? betul. Iya. Oke. Nah, dari Saada katanya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, saya Mas Rupa Tusaada kelas D. NIM saya, NIM-nya disebutin jangan ya. Gak usah ya, NIM-nya karena rahasia ya. Ya, semester 3 B1. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Wow, kayaknya ini mahasiswa ini kayaknya. Aduh, mahasiswa yang mahasiswa. tertarik untuk mendengar program Guru on Radio. Iya. Jadi jangan Bu Nita yang kangen bukan cuma anak SD tapi juga emang sebenarnya semuanya Iya, kangen pasti ya. kangen. Pasti kangen ya. Oke, apa katanya kata Bu Mas Rupa ini? Iya, katanya dengan menyimak 106 FM dapat mendapatkan fakta dan menganalisis fakta. Wow, Beda keren. bahasanya, Teh. Keren banget. Ya Makasih Smartizen. Ternyata kita tuh bermanfaat. Ya Alhamdulillah. ampun, Itu sebetulnya cocok loh dengan apa namanya tujuan pembelajaran yang memang sedang diusung oleh Pak Menteri. Oh, Pak Menteri Nadiem Makarim. Betul. Mantan bos Gojek bukan? Iya. Iya. Nah, tapi itu yang paling penting itu bahwa pembelajaran tuh pembelajaran bermakna. Iya. Nah, apalagi memang untuk kehidupan. Nah, kalau misalkan program Guru on Radio ini ternyata maknanya lebih luas, bukan hanya untuk siswa SD Iya, ya atau benar. orang tua pendamping, tetapi untuk Smartizen alhamdulillah gitu ya. Oke. Terus tetap apa namanya simak acara kita Iya. ya di 106 dan bisa juga tadi di akun Iya, kita bisa kalian semua Jawa-Jawara Banten khususnya atau di luar Banten juga boleh bisa Boleh, menyimak silakan. siaran kita di Facebook @diauntirta, live streaming di YouTube 106 Diauntirta, dan juga di Facebook ada ya? Facebook ada ya? Ada. Iya, Diauntirta juga ya 106 Diauntirta. Iya, semuanya semuanya juga, dia Untirta. dia Untirta ya. Dan Dia. ada juga bisa khusus melalui WhatsApp loh, Teh. Wow, di mana sih kalau misalkan kayaknya kalau ingin apa namanya chatting WA Chatting ya, WA, langsung bertanya ke langsung. nomor berapa Kak Sari? Ada loh khusus ya. Bagi yang ingin bertanya silakan boleh dong, nanti kita bacain juga ya di 0818080106 Sekali lagi Kak Syaril. 081 Oke, Smartizen. Iya, dengan Terima. format loh, Teh. Formatnya apa? Nama, asal sekolah kalau lagi yang sekolah, boleh dari asal daerah yang bagi yang tidak sekolah. Atau Smartizen Smartizen khususnya ya, para ya. Jawara ya. Semuanya ya, berarti Boleh, selain boleh Jawara, semuanya. Smartizen memang yang smart yang Smart, gabung ke ya. program Guru on Radio. Oke, Kak Saril, kita balik lagi ke program Guru on Radio. Iya. Jadi Smartizen dalam program On Radio ini untuk mengusung asesmen nasional 2021. Nah, kita akan melakukan dengan belajar bersama-sama dan tentunya meningkatkan kompetensi literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Jadi ya. numerasi itu matematika ya, Teh? Karena memang dibatasi ya, kan banyak sebetulnya literasi itu ada literasi sains, Iya. ada literasi yang lain. Tetapi untuk asesmen nasional, Bapak Ibu, Iya. Smartizen, anak-anak kita fokus ke literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Dan sebagai tambahannya kita Iya, akan ada perkuat karakter. Karena Untuk profil pelajar Pancasila. Wah, berarti sekarang memang nih karena udah mulai Memang. hilang ya beberapa karakter, misalkan saling menghujat tuh di Satu, media. pokoknya Iya jangan kan? ya. Nah, janganlah, kita itu harus mencerminkan Jangan. karakter Karakter. profil Pancasila. Tapi Teh Diana, kira-kira siswa SD apa nggak ya Pancasila? Apa dong ya pastinya. Itu jangan-jangan kayak itu Pancasila Ya yang viral di YouTube itu yang mana sapu-sapu Oh itu loh iya. Kak Sardi, masih Itu ingat baik nggak? ya.
Sepertinya baik itu emaknya. Saking dong, ya ampun, gemas. gemas. Pengen jadi Bu emaknya. gurunya Bu Nita ketawa Iya. gitu ya. Tahu nggak sebetulnya ya, baru tahu kalau bayaran tuh mahal. Bukan buat masalah itu tuh kesabaran mengajar. Kita tuh nggak punya kesabaran. Jadi kita tuh bayar mahal, bayar kesabarannya Kak Jadi Saril. para orang tua juga harus mengerti ya bagaimana Iya. susahnya mengajari adik-adik. Adik-adik Gitu. kita ya. Adik kita ya Kak Saril ya. Kita semua. Oke, dengan kata lain program Guru on Radio ini akan terbagi atas 3 kegiatan inti. Apa aja tuh Teh? Yakni pertama sesi literasi membaca. Ya, yang Iya. terdiri atas kegiatan belajar membaca ya, teks Iya. informasi dan teks fiksi. Oke, dan yang kedua sesi literasi matematika atau numerasi. Nah, yang diisi dengan kegiatan belajar bilangan, pengukuran, geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. Dan yang ketiga sesi penguatan pilar karakter. Ya, yang diisi dengan kegiatan belajar untuk memperkuat pribadi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Baik Smartizen, sebelum kita masuk ke sesi pertama, ke sesi inti, simak lagu yang satu ini. 106. Manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang akan memperhatikan ini. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, kemudian merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah misalnya, serta merawat hewan dan tumbuhan dimanapun berada dan tidak merusaknya. Nah, kali ini saya akan membacakan wacana tentang perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah tanpa disadari. Mereka sampai di daerah pedesaan.
Pohon-pohon menjulang bagaikan deretan raksasa berjejer. Ada pohon mahoni, ada pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa dengan seorang pak tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternaknya, ditumpuk, dan kemudian didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu kan hancur menjadi pupuk alam atau yang disebut dengan pupuk kompos. Pupuk kompos ini biasanya disukai petani karena murah dan mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen Pak Jajak. Nah, kebun Pak Jajak ini sangat subur, panen padinya melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menghasilkan atau menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susunya itu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak dalam merawat tumbuhan dan hewan ternaknya. Nah, ada beberapa ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri tumbuhan yang terawat itu daunnya berwarna hijau, bebas hama atau gulma, terus daunnya tidak berlubang dimakan gulma. Sedangkan ada tumbuhan yang tidak terawat, contohnya cirinya daunnya berwarna kecoklatan, batang daunnya layu, dan dipenuhi hama dan atau gulma. Di sini juga ada ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Contoh hewan terawat itu bulunya bersih, badannya legap, jarang sakit, gerakannya pun lincah. Sedangkan hewan yang tidak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, bulunya juga kotor dan bau. Nah, bagaimana nih sikap kamu jika melihat tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Ayo, anak-anak ibu, jika kamu melihat tumbuhan atau hewan yang tidak terawat, akan seperti apa contohnya? Contoh untuk tumbuhan, jika kalian melihat tumbuhan yang tidak terawat, seperti apa harus diapakan? Misalkan untuk tumbuhan kita berikan pupuk, bisa menyiraminya secara teratur. Nah, bagaimana jika untuk hewan? Kita bisa memberikan makan, kemudian membersihkannya dan merawatnya dengan baik. Oke, Ibu Nita, terima kasih untuk paparan materinya. Nah, tapi sebetulnya gini, Kak Saril, Teh Diana jadi pengen nanya sama Bu Guru nih ya. Nah, Apa tadi tuh? kok kayaknya ini wacananya panjang, beda banget sama soal inget nggak? Kalau soal tuh Iya, kayak bener. penggalan teks gitu. Iya. Nah, kenapa nih sekarang Bu Nita kok kayaknya ngasih wacana tuh panjang banget ya, Bu Nita? Apa ini ciri soal asesmen nasional 2021? Iya, ciri asesmen 2021 itu dibanyakin dengan wacana di atasnya, kemudian nanti siswanya akan menjawabnya. Kalau dulu kan untuk ujian tuh soalnya pendek, langsung jawaban gitu. Jadi siswa tuh dituntut untuk membaca. Artinya membaca pemahaman. Selain bukan tujuannya hanya membaca, tapi dia juga harus paham apa yang dia baca. Nah, tadi menarik juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya ya. Betul ya? Betul. Jadi itu lebih ke pembelajaran bermakna. Iya. Nah, dan kita tahu bahwa Asesmen Nasional 2021 itu sebetulnya ingin juga ya mengukur pembelajaran yang bermakna. Berarti boleh nggak nih Bu Guru, Teh Diana sama Kak Saril simpulkan nih bahwa pembelajaran untuk mengusung Asesmen Nasional 2021 mulai dari sekarang Bu Guru itu kalau misalkan ingin membuat teks, berarti teks itu benar-benar bukan hanya sekedarnya atau penggalan ya. Iya. Tetapi teksnya harus utuh ya, Bu. Harus Lengkap utuh, ya. lengkap. Jadi biar anak tuh sering baca gitu kan,
sering baca, nanti akan terbiasa ketika nanti ada asesmen, siswa itu tidak kaget lagi gitu dengan adanya pembelajaran seperti ini gitu. Nah, Ibu berarti ada nanti tiba-tiba ada shock lah. Shock Ya. ya. Kak Syaril betul Iya, ya shock iya. ya, Betul, betul, karena betul. kita biasanya saya lah bukan Iya. anak kayaknya saya dengan Kak Syaril ini Bu, memang kayaknya baca tuh memang betul ya, ternyata kita peringkat 73 karena ya itu faktor Malas kemalasan. membaca. Malas membaca. Iya. Dan mungkin karena kita juga kesulitan untuk menemukan teks yang lengkap. Nah Bu, kalau misalkan ada Smartizen yang Iya. memang ingin mengarahkan atau orang tua yang ingin mengarahkan anaknya gitu, membiasakan membaca seperti teks yang Ibu bacakan itu, kira-kira kita bisa ambilnya di mana ya Bu? Apa dari buku paket yang Kurtilas sudah ada itu? Ada. Oh, ternyata. Ada buku Kurtilas paket yang saya baca di sini kan kelas 3, kelas 4, tema 3 ada di sini. Udah banyak, udah masuk literasi juga kok, saya lihat di sini bukunya udah banyak. Berarti sekarang peran orang tua yang ada di rumah gak usah bingung-bingung. Iya. Buku yang dari sekolah berarti itu ya? Kita itu membekali siswa buku paket. Jadi setelah misalkan dari paket tema 1, tema 2, lanjut tema 3, setelah ya biasa kalau sudah kembalikan ke sekolah, ngambil lagi tema yang berikutnya yang untuk mengajarkan selanjutnya Oh. gitu. Tapi jadi pertanyaan Kak Saril, Iya. sebenarnya berarti benar ya kalau buku yang ada disebarkan oleh sekolah itu sebetulnya sudah bisa dikatakan masuk ke dalam literasi membaca itu ya, karena ada unsur-unsurnya, kelengkapan, Iya. termasuk kebermaknaan untuk dikaitkan dengan kehidupan. Betul. Karena pembelajaran yang sebenarnya kalau yang saya lihat nih Bu, Iya. itu memang lebih diarahkan kepada pembelajaran literasi dan bermakna. Dan bermakna. Nah ya. itu. So, kehidupan. Nah karena saya juga itu kok dikaitkan kalau misalkan adik-adik lihat ada binatang yang mau kelaparan, kehausan atau mungkin sekarat, Iya. gimana? Contoh Teh Diana. Wih, kalau misalnya kita di depan kita nih ada Iya. kucing mau mati, diapain? Iya. Didiemin aja. Dirawat. Nah, dirawat ternyata harus Dirawat dirawat ya, ya. siapa? Iya. Oke, kalau perlu dibawa ke dokter hewan. Jadi pembelajaran sekarang lebih apa ya? Untuk Untuk peduli, peduli, iya. merangsang sikap kita. Oh, karakter Karakter, juga. pendidikan juga, karakter. ya. Oke, karakter. Saling Nah, peduli. boleh dong Kak Sari kalau Iya. begitu ada dong indikator soal asesmen nasional literasi apa aja sih Kak Sari? Iya, indikator soal asesmen nasional literasi ini ada teks yang disajikan secara utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, jelas mungkin. Berarti Bu, kalau misalkan yang dibagikan ke siswa ada ilustrasi atau gambarnya ya? Gambar. Ada Di ilustrasi buku gambarnya. menarik ada gambar, ada cerita. Seperti yang saya tadi bacakan, di situ ada gambar-gambarnya. Yes. Oke, jadi ini tips bagi ibu bapak guru mulai Iya. dari sekarang. Kalau saya segini, ada pepatah kalau apa namanya ini berenang, sekalian minum air. Minum air. Jadi sekalian ngajar mungkin Bu ya. Sekarang udah mulai nih kasih Iya. tugasnya. Berarti tugasnya udah mulai berliterasi aja. Berliterasi. Berarti dengan memberikan teks-teks yang Teks-teks yang lengkap dengan lengkap. ilustrasi dan Gambar yang gambar-gambar. jelas. Karena adik-adik kita itu senang dengan Senang. gambar-gambar, Betul. ya Bu ya. Betul, betul. sekali. Iya. Dan ternyata wow, ini program pemerintah yang luar ternyata biasa. tahu banget ya Tahu apa banget, yang lengkap mereka banget. mau. Iya. Oke, berarti kemudian Iya. soal AKM-nya itu ya memang untuk menarik apa ini daya Nalar, Bu. daya nalar. Terus apa lagi? Dan juga kemampuan memahami dan juga merefleksi isi. Wah, berarti benar harus Iya. sampai merefleksi pengamalan dong ya. Iya. Kalau misalkan sewaktu-waktu mereka menemukan peristiwa yang sama dengan bacaan, mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, Karena memang sudah lengkap juga ya di literasi. Jadi tahu langsung ya. tahu. Jadi tadi simpulannya begini. Iya. Ibu bapak guru buat materi sesuai dengan RPP 1 lembar bisa aja. Iya. Pilih wacana teks yang lengkap dengan disertai gambar dan ilustrasi dan dikaitkan dengan kebermaknaan hidup. Kehidupan Begitu. di lingkungan kita ya tentunya ya. Iya, lingkungan kita. Berarti jangan lupa itu karakternya harus nempel. Terapkan. Nah, dan Tertanam. tertanam. Berarti sebetulnya ini guru secara tidak langsung lagi memberikan penanaman karakter dari cerita-cerita. Oh, apalagi kalau nanti teks fiksi ya. Kalau misalnya Iya. jadi ceritanya nih mendongeng, taunya begini, kalau mencuri kalian itu akan jadi ingat cerita sekadang monyet dengan sekadang kuya, ingat nggak? Iya. Kalau dulu tuh orang tua ya Bu ya diceritain kayak begitu. Terus gini, ada sekadang monyet dan sekadang kura-kura. Kura-kura. Kemudian kata sekadang monyet, sekadang kura-kura, "Ui, ayo kita nyolong
cabe Bapak Tani kok udah mirip sih Kak Sari? Itu kan contoh loh Teh, contoh ya Bu ya. Iya. Contoh. Terus, tapi sebetulnya itu yang membuat menarik mungkin ya itu ya, Iya. mendongeng itu tetap punya daya Mendongeng, tarik. daya Tapi tarik. sebetulnya ada pesan yang ingin disampaikan karena ternyata monyet lari gitu ya, Iya, lari bisa gitu, kura-kura terbirit-birit. ketangkep Iya. mau dimasak jadi sate kura-kura. Iya, Nah ampun, pesannya kasih. intinya kita jangan mencuri. Iya. Jadi sebetulnya setiap teks itu memang harus mengandung pesan yang bermakna yang bisa dikaitkan dengan kehidupan. Saya lebih gini, Bu Kak Saril, Iya. kalau misalnya Kak Saril punya adik perempuan nih ya, mau nikah, siapa yang menerima tamu pengantin laki-lakinya? Ibu saya, bapak saya dan saya. Nah, jangan nggak minta tetangga. Enggak dong. Tapi Nah. kebetulan saya punya adik perempuan loh. Oh, kebenaran sekali. Kebenaran Nah, itu sekali. sebetulnya kesuksesan ya Bu ya, Iya. guru bahasa Indonesia. Iya. Kalau misalkan ketika dia selesai sekolah ternyata mampu gitu menempatkan dirinya sebagai anggota masyarakat yang sesungguhnya, akhirnya Iya, bisa benar. menerima calon pengantin pria misalkan ya. Iya. Berarti kan dia bisa berbicara ya Bu ya. Bisa. Ya, kegagalan berarti kita bisa lihat dari kehidupan. Kalau misalnya pas acara 17-an ya, ternyata yang jadi pemandu acaranya malah bapak-bapak, Iya. bukan anak muda, berarti kita udah gagal. Iya. Kemana nih anak muda? Kemana anak Kemana? muda nggak bisa ngomong kah? Nah itu Nggak semangat kah? Kenapa yang jadi pemandu acaranya harus bapak-bapak, Iya, bukan anak-anak anak muda yang muda. masih sekolah SMA, padahal kan diajarkan ya. Nah Iya. mungkin jadi bapak ibu mulai dari sekarang pendekatan kontekstual menjadi hal yang paling penting dalam menyusun bahan ajar literasi membaca, Betul sekali. terutama untuk teks-teks informasi. Jadi jangan sampai kita membuat teks-teks tetapi nanti anak tidak tahu ini teks gunanya untuk apa kehidupan. Kaitkan dengan kehidupan agar lebih bermakna. Kayaknya seru ya. Iya nih, Belajar Tediana. untuk hidup yang bermakna. Belajar. Harus jadi ikon di Guru on Radio itu nanti. Siap. Semangat. Semangat. Saya jadi semangat nih pengen jadi anak SD lagi karena dulu kita tuh Sama. kayaknya belajar tuh penggalan wacana tapi kita nggak tahu gitu. Ini untuk apa di kehidupan? Iya, untuk Pernah apa bingung nih? nggak? Ngapain sih belajar matematika? Nggak Iya, kepake. sama. Padahal, betul. Ngapain Pusing juga? katanya. Nah, pusing. Pusing. Ngapain juga itu nulis daftar riwayat hidup? Nggak ada hubungannya dengan kehidupan. Berarti guru itu juga harus memberi pengantar. Mengisi daftar riwayat hidup kalian akan butuhkan ketika mencari pekerjaan. tentunya sebagai pertimbangan juga dong Nah, ya. berarti semakin banyak semakin kali ya. semakin banyak belajar Aduh. dan semakin baik kita membuat daftar riwayat hidup, ada kemungkinan kita diterima ya. Iya, nilai tambah juga nilai ya, Teh. tambah. Iya. Nah, jadi adik-adik jangan malas-malas belajar karena sekarang teks-teks yang disajikan Bapak Ibu guru di sekolah ternyata sudah fokus ke kebermaknaan hidup. Iya. Baik, Bu Nita, kita sambung lagi nih. Iya. Mungkin ada Smartizen yang mau bertanya bisa langsung seperti Iya. tadi ya, di chat di WA, mungkin di, Di WA, Instagram, di Instagram, di di Facebook. Ditunggu, Ditunggu sekarang. boleh Iya. ditunggu. Dan disapa sekali lagi nih untuk jawara-jawara di SDN Kelanggaran Unyur. Masih tetap semangatnya, masih ada Bu Guru Nita nih di studio yang tentunya insya Allah akan menemani sampai pukul 12 nanti. Nah, untuk tugasnya kalau tadi kan materinya gambarannya seperti itu ya. Iya. Iya. Lengkap, penuh ilustrasi, Banget. dikaitkan dengan kebermaknaan hidup. Nah, kalau untuk untuk tugasnya nanti seperti apa sih, Bu? Sama sama seperti yang tadi dicontohkan tadi saya bacakan. Nanti sekarang untuk bacanya. Boleh deh satu contoh soal Satu aja, Bu. aja ya. Contoh soalnya Tapi harus panjang. seperti panjang. Wacana kan? Oh, Literasi. Wow, ini Bu Guru. Ternyata kata siapa pandemi guru itu makan gaji buta. Ternyata Nggak lebih ada. susah. Siapa yang bilang, Bu? Kasari lihat tuh. Pokoknya ibu-ibu orang tua harus lihat sekarang ya betapa susahnya ibu guru untuk mengajari adik-adik Oke, kita ya. ternyata membuat soalnya aja Bu Guru bikin teksnya banyak, soalnya banyak. Banyak. Oke, kita Ya. dengarkan satu soal saja Bu. Oke. Dita silahkan. Ya, dengarkan ya anak-anak ibu. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, Bani berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat sangat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya.
ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Benny juga ikut menutup hidung. Mereka untungnya melihat penjual sapu ijuk itu terlihat. Nah, mereka mendatangi dan membeli sapu ijuk. Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Benny. Mengapa baunya seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran airnya tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Benny, Udin mendapatkan pengalaman berharga. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi di lingkungan pasar? A. Banyak sampah yang berantakan. B. Keadaan yang bersih dan rapi. C. Tidak terlihat sampah. Nah, dari wacana tadi, silahkan jawab jawabannya dengan pilihan A, B, atau C. Terima kasih. Jadi Bu Nita ternyata tetap ya kalau soal masih bisa PG. Kak Saril, Iya. boleh tahu nggak kira-kira bentuk soal asesmen nasional yang akan dilaksanakan atau dilakukan dilalui nanti oleh gitu. peserta didik kita, Iya. khususnya sekolah dasar, seperti apa sih bentuk soal asesmen itu? Iya, tentunya bentuk soal asesmen nasional ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama itu adalah yang tadi, pilihan ganda. Oke, Iya. pilihan ganda. Nah, murid hanya dapat memilih satu jawaban yang benar. Berarti Tentu- hanya satu ya Bu ya? Satu ya, Oke. nggak boleh dua Bu. Nggak boleh. 3 deh Bu lah. Nggak boleh Iya, Kak nggak Saril. boleh, Kalau iya. nggak boleh kata Bu Guru nggak boleh. Nggak boleh, oke, satu aja ya. Nah, Masa ya? nah bentuk yang kedua yaitu adalah pilihan ganda kompleks. Nah, kayak gimana itu pilihan ganda kompleks Kak Saril? Ini Iya. kayaknya baru tahu, jangan-jangan nanti kan kasihan anak-anak kalau ada Iya. kayak begini. Nah, kalau gitu kita kasih tahu nih. Iya, pilihan ganda kompleks itu murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, berarti yang kompleks Bu ya, yang Iya. boleh ya. Pantesan tadi nggak boleh dua, ternyata ada bentuk yang lain loh. Nah, tahu nggak nih Kak Saril, ternyata ini udah lebih banyak nih variasi soal. Jadi Iya. kayaknya guru-guru sekarang mulai membiasakan membuat soal bukan hanya PG untuk satu pilihan yang benar, Iya. mungkin yang kompleks juga ya, Ada agar ya. siswa itu gak bingung, ternyata Nggak ada bingung. jawaban lebih dari satu. Satu, Oke. iya. Yang Oke. ketiga, yang masih ketiga ada? itu menjodohkan. Ingat ya, bukan menjodohkan teman, tapi menjodohkan jawaban ya. Oke. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya, kayak garis itu ya, seret gitu ya. Iya, boleh. Yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Nah, kan bukan sama teman yang dijodohkan, tapi pertanyaan dan jawaban. Benarkah itu Bu Nita? Benar sekali. Oke. Selanjutnya ada bentuk isian singkat Teh Diana. Tunggu. Asesmen Nasional 2021 ada isian singkat. Berarti, Betul. wow. Wow. Gak usah mikir PR. banyak Siap ya. nih PR Bu Guru nih, PR. berarti Iya. anaknya harus dipersiapkan. Iya. Saya pikir semuanya kayak Dimulai dari sekarang. ujian nasional, PG semua tinggal silang. Tidak. Kalau nggak tahu hitung kancing kan Belum ya. Iya, itu kancing. Jangan lah, ya. jangan hitung Jangan kancing. nggak mikir itu bercanda Tapi hitung ya. kancing sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. A B C D ya daripada nyontek lebih Iya, baik benar. Kak Sari. Tapi ya. salah. Oh, Salah dong, ayo lo dimarahin Teh Diana. Karena di sini langsung ada bu gurunya langsung deh. Iya, tetap nggak boleh ya Teh. Oke. Nah, yang terakhir itu ada uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya Teh. Wah, Bu Nita, ternyata tugas Ibu di sekolah dan bu guru lain yang ada di Provinsi Banten dan khususnya di seluruh Indonesia, ternyata kita punya PR-nya bukan untuk siswa, ternyata untuk gurunya. Oh, sabar Bu ya. Tapi kalau tadi tipsnya gimana sih Bu Nita bisa buat soal sesuai dengan ini
Bu Nita ngelihat itu apa indikator itu dari apa? Buku saku Dari ya? buku siswa, tapi patokannya juga lihat RPP juga. Jadi RPP kita nggak ya? lepas dari RPP. Lihat dari RPP. Jadi kalau Bu Nita pilihnya gini, berenang sambil minum air gitu. Iya. Jadi ngajar dapat, nanti untuk pengayaan asesmen nasional dapat. Wih, beneran ya. Iya bener ya. Apa namanya? Kalau kita nggak kepikiran, kalau saya mah udah aja lah bimbel aja Oh gitu. jangan gitu dong Teh. Soalnya di sekolah juga udah paket lengkap untuk belajar. Oke, ternyata seru juga ya belajar. Iya. Oke. Nah, itu salah satu contoh soal untuk literasi. Jadi Bapak Ibu guru, sekali lagi persiapkan anak-anak kita untuk menghadapi asesmen nasional dengan mempersiapkan dan membiasakan siswa untuk membaca teks-teks yang panjang. Bukan panjang, sebetulnya ada teks pendek, lebih ke teks yang bermakna. Dan Iya. jangan lupa disisipkan juga pesan-pesan Pesan. yang berkaitan dengan makna kehidupan. Betul Wah, sekali. keren banget nih Bu Keren. Nita, jadi tahu, jadi pengen sekolah lagi ke sekolah dasar dan Yuhu. mengulang Ayu. masa yang nggak mungkin kembali. Tapi nggak apa-apa deh, kan kita lagi belajar di Guru On Iya. Radio. Nah, yang Smartizen yang tertarik dan ingin gabung, ingin tahu juga asesmen nasional 2021, bisa simak sekali lagi di streaming live YouTube, Iya, YouTube. di Facebook, Di Facebook. dan Instagram. Lengkap pokoknya kita ya, Lengkap, pakai ya. lengkap. Bukan hanya menyediakan guru gitu ya Iya. dengan bahan ajar, Bahan contoh ajar, soal dan cara menjawabnya, cara mempersiapkan, tapi lengkap dengan media sosialnya. Lengkap. Oke. Ya, Smartizen bagi yang belum tahu dan belum menyimak, kita ada 3 media sosial, yaitu ada FB dengan Dia Untirta, IG dia.untirta, dan juga YouTube 106 Dia Untirta. Baiklah, untuk sesi 1 selesai ya. Kenapa Iya. kita hanya satu contoh soal, kita hanya untuk membuka nih. Berarti minggu depan ya siap-siap untuk literasi. Siswanya sebetulnya udah akan diberikan soal, Iya. nanti Iya. tinggal dibahas Tinggal dan bertanya. Mumpung bu gurunya ada, sekalian sapa deh. Sangat spesial. Atau mau nyapa Teh Diana boleh, atau mau kasarnya juga boleh. Boleh. Kasarnya bisa jawab enggak? Bisa Bisa ya, nggak dikit-dikit ya. Dikit-dikit bisa. Nanti ini kan langsung diskusi dengan Bu Nita. Soalnya deket Cie. Bu Nita, Pokoknya iya. kata Bu Nita kalau sekarang kaitkan dengan kehidupan. Nah, udah. Iya, siap. Nah, jadi literasi itu ternyata membuat kita menjadi problem solving ya. Jadi Iya. kita lebih akan membentuk karakter ya peserta didik untuk memecahkan masalah, terutama masalah kehidupan. Oke, kegiatan pembelajaran dalam sesi 1 ini telah kita lewati. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kita dengarkan lagu yang satu ini. Sesi kedua, Kasaril, untuk apa sih sesi kedua kita ini? Untuk membahas numerasi atau Literasi matematika ya. yang terdiri atas bilangan, pengukuran geometri, data, ketidakpastian, dan aljabar. aljabar. Baik Bu Nita, langsung aja kita ingin tahu apa sih contoh soal untuk numerasi. Dipersilahkan Bu Nita. Ya, ini saya akan bacakan konten tentang literasi matematika ya. Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah yang ada di TPS tersebut. TPS-nya bukan tempat pemungutan suara ya, tapi tempat penampungan sampah. Oke. Ternyata di setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS-nya itu ada logam, plastik, rumah tangga, dan lain-lain. Coba anak-anak dibuka dulu halaman 118. Dibuka buku paketnya. Ya, dibuka dulu ya buku paketnya. Nah, coba dilihat di situ ada gambar apa sih? Nah, di situ ada data jenis sampah TPS Sukamakmur. Nah, kalau warna oranye, sampah apa itu? Logam ya. Yang warna hijau, plastik. Banyak sekali sampah plastiknya. Terus warna biru. Biru apa ungu nih? biru sampah rumah tangga sebesar 21% dan lain-lain sebesar 11%. Nah, berdasarkan gambar di atas, sekarang kalian hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggunya. Nah, di situ sudah di kolom ada sudah berapa persennya. Silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Karena lagi pandemi ini, jadi silahkan dikerjakan dengan teman-teman. Nanti akan dikumpulkan.
pada Oke. Oke. Nah, kalau begitu boleh diambil lagi nih. Lagi-lagi bermakna tuh. Bermakna Sampai ke banget. numerasi aja harus bermakna ya. Iya. Jadi itu kan sampah itu biasanya urusannya IPS apa biologi ya? Apa IPA ya kalau IPA. SD itu IPA ya. IPA. Oh iya tematik ya. Berarti numerasi itu sendiri berarti mencoba untuk memecahkan masalah. Masalah dengan matematika. Nah, jadi kata siapa matematika itu nggak ada manfaatnya dalam kehidupan. Iya. Banyak sekali. Pasti banyak. Nah, berarti Bu Guru numerasi sekarang lagi-lagi ya Iya, lagi-lagi. ada indikator yang memang jadi komponen instrumen AKM ya. Iya. Nah, jadi untuk indikator soal asesmen nasional untuk numerasi itu kira-kira harus seperti apa ya Kak Saril? Tahu nggak sih? Tahu nggak? Tahu dong. Ya, indikator soal asesmen nasional numerasi itu yang pertama ada kompetensi untuk mengolah informasi. Nah, yang kedua ada menginterpretasi informasi. Yang terakhir juga ada mampu bernalar. Wah, pantas aja tadi anak-anak sama bu gurunya coba lihat halaman 118 di buku paket. Ini yang warna hijau ada apa? Jadi bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi Iya, memang benar. harus menginterpretasi data. Iya. Wah, berarti sekarang lagi-lagi makanya disebut literasi matematika atau numerasi itu karena membaca Baca. data-data untuk menghitung. Kalau Iya. tadi taksiran apa sih Bu itu? tentang jumlah sampah. Ah, Sampah. jadi kalau kita tahu jumlah sampah berarti kita tahu bumi kita seberapa kotornya, betul ya? Iya, Baik, apalagi di Nah, sini sampah plastik katanya yang paling banyak. Wah, berapa persen Bu Nita? 45%. Wah, berarti ya hampir dari setengah. Gak kebayang pas banjir loh teh. Wow, Kak Saril kalau misalkan rumah Kak Saril kebanjiran ada sampah plastik, Iya, kalau iya. saya bakal langsung jerit-jerit. Iya ampun. Ngebersihinnya kayak gimana ya? Bau ya lengket. Ya, Aduh, aduh. jangan sampai. Nah. Kebayang. Berarti ini dari numerasi ini ingin memperlihatkan ya bahwa Iya. data taksiran sampah yang ada di TPS Iya, itu begitu kira-kira banyak ada berapa. plastik dan bagaimana nanti kedepannya kalau kita udah tahu angkanya berarti Iya. kita tahu cara menyelesaikannya. Iya. Termasuk cara menyelesaikan berapa jumlahnya dan menyelesaikan kalau sampah banyak kita harus bagaimana Kak Saril. Nah, seperti itu. Harus ditaruh tempat yang tersedia. Kalau tempat perlu sampah. tempat sampahnya ada dua, Ada sampah daur ulang dan bukan daur ulang, mungkin Iya, seperti ada. itu ya. Bahkan 3 Apa satu lagi? buat mantan mungkin. Ih, itu jangan mantan ya, mantan. jangan bercanda. Itu sampah yang ada di muka bumi yang harus Iya. disingkirkan kata Kak Saril. Maaf Bu Guru, Maaf, ini Bu, belum ya, move aduh, on ya ya. ampun, kurang move on. Oke. Oke. Oke, tapi yang pasti walaupun itu numerasi, Bapak Ibu guru bisa membuat pertanyaan atau soal yang memang nanti dikaitkan dengan kehidupan dan Iya, usahakan si anak itu melihat data. Jadi mereka bisa menginterpretasikan data, kemudian kan mengerjakan soal berdasarkan data-data, penyajian data. Betul. Ya Iya. makanya numerasi itu makanya menghitung ini ya Angka. bilangan, Bilangan, pengukuran pengukuran, dan geometri, iya, kemudian data, data, dan ketidakpastian. ketidakpastian termasuk aljabar. Ya Nah, ampun. maka berarti harus ada komponen itu ya Bapak Ibu ya, bilangan, pengukuran dan geometri, Iya. data dan ketidakpastian dan aljabar. Aljabar Mungkin itu tentunya. tips kayaknya dari Bu Nita. Makasih banyak Bu Nita Ya jadi ampun. bertambah nih. Jadi Bu Guru semua sekarang kalau ingin bikin soal berarti harus memasukkan unsur-unsur tadi ya. Datanya ada, bisa diagram, selain diagram apa aja Bu? Bisa diagram batang atau misalkan banyak Tabel? sih tabel, terus Tabel. kayak model kayak permen-permen misalkan apa, pokoknya bisa sih. Oh, Banyak gitu. contohnya. begitu. Gambar pohon bisa, Bu? Bisa. Pokoknya Oh. apapun itu bisa dijadikan Untuk Oh. itu ya, data Iya. itu ya, Data, untuk memperlihatkan data. Iya, Oke, bisa. berarti anak udah mulai kebayangin anak kelas 4 loh udah Iya, mulai melihat bayangin diagram diagram tabel, tabel. diagram batang ya. batang. Nah, berarti memang justru jangan dilewat ya. Iya, Berarti Bu oke. Guru sekarang justru itu yang kita cari. Nah, Bu Guru, kalau misalkan kita ingin nih, ini kan itu ada di level berapa sih kalau di soal asesmen Di nasional? assessment ada di level 2. Di level 2 ya. level Ya, di Karena level 1 tuh untuk kelas 1 dan 2. Level 2. 2 untuk kelas 3 dan 4, level 3. 5 dan 6. Oke, nah Ada 3 level. Oke, nah kalau boleh tanya, Ya. Ibu Bapak, Ibu Guru Nita nih sama kepala sekolahnya lagi mempersiapkan sekolahnya mau ada di level berapa nih rapat sekolahnya? Pengennya Woi. level 3. Oh, level Amin, 3. amin, Kebayang amin. level 3 anak kelas 4 SD mampu mengerjakan soal kelas 6, Wow. 5, 6. Berarti di luar, berarti melampaui batas ya. Berarti Semoga ya. Semoga ya. Wow,
berarti udah punya mimpi nih. Jadi Iya. Bu Nita ini sekolahnya pengennya rapat Unggul. sekolahnya unggul ya, Unggul. atau berada di level 3. Iya. Di level Oke, 3. level 3 itu level tertinggi di jenjang sekolah dasar. Nah, kalau sekolah Bapak Ibu di level mana rapat sekolahnya? Ayo, Nah, kita bersaing ya. kita bersaing untuk jadi bukan bersaing, jadi nanti gini, rapot saya levelnya C. C. Kayak TOEFL gitu loh. Kalau Iya. TOEFL saya 400, saya 500. Nah, seperti itu. Jangan tupul aja dong Teh. Oke. UKBI Oh juga iya, ada. UKBI juga ada ya. Iya. Mudah-mudahan kita nggak paling bawah kayak tadi Iya. peringkat 73 Bener. dari 78. Aduh, Wow. wow. Oke. Nah, itu tips yang kedua untuk menyusun soal teks, soal Numerasi. literasi matematika atau numerasi. Gunakan data-data berupa diagram apapun itu. Kemudian soal yang dapat merangsang siswa atau menstimulus siswa untuk menginterpretasi data gitu, dan Iya, hasilnya benar. sih nanti kebermaknaan hidup juga ya, Iya. dikaitkan dengan Dengan kehidupan lagi-lagi kehidupan sehari-hari. Euy. Oke, jadi pengen nyanyi kayak gini. Iya. Oke, terima kasih Bu Nita. Iya. Untuk sesi 2 telah kita selesaikan, dan sebelum kita memasuki sesi terakhir, sesi ketiga untuk penguatan karakter, simak Karakter. lagu yang satu ini. Karena kita masuk ke sesi ketiga, yaitu untuk penguatan karakter. Nah, di sesi ketiga ini sebetulnya kita ditujukan kalau yang tadi sesi literasi membaca ya, Iya. dan literasi matematika atau numerasi itu untuk mengisi asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM. Nah, berarti yang sesi ketiga ini khusus untuk asesmen yang kedua, Iya. yaitu survei karakter. Karakter. Nah, karena yang akan kita gali adalah penguatan karakter. Nah, tapi sebelum kita beranjak dari sesi 1 dan sesi 2, ingin tanya nih, kalau misalkan ada Bapak Ibu guru, selain soal-soal itu dari buku Kurtilas ya, buku pedoman yang ada di sekolah yang disebarkan ke anak, kira-kira Bu Nita ada nggak sih contoh-contoh soal AKM aja ya, untuk yang literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi di mana gitu, di HTTPS atau di website? Ada. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin butuh untuk soal pembelajaran AKM, AKM itu ini, silakan buka di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di situ lengkap dari silakan. berbagai level ya. Level dari mulai level 1, 2 dan 3, bahkan untuk jenjang SMP pun, SMA lengkap pun ya. ada Oh, lengkap lengkap di ya. situ. Lengkap Silakan ya. tinggal dicari, dipilih. Banyak kok, lengkap banget di situ. Oke, terima kasih. Berarti sebetulnya pemerintah juga sudah menyediakan ya untuk bersiap-siap untuk asesmen nasional 2021. Tapi mungkin Bu Nita hanya banyak dari teman-teman pengajar ya, Iya. atau pendidik memang tidak tahu dari mana sumbernya. Terima kasih Bu Nita Ya, sudah sama-sama. men-share informasi di Guru on Radio. Nah, berikutnya kita langsung aja ke sesi 3. Ini sesi terakhir, Iya. itu untuk penguatan karakter PPKN. PPKN. Kak Syari, apa sih yang terbersit kalau misalkan karakter? Kalau karakter itu sifat diri atau jati diri kali ya. Oke, jati diri Pancasila. Pancasila. Iya, oke. Karena memang di sesi 3 ini kita akan lihat soal seperti apa sih untuk memperkuat pribadi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong. bernalar kritis dan kreatif. Oke, saya persilakan kepada Ibu Nita. Sekarang Ibu akan bacakan soal contoh untuk PPKN. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti untuk melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan.
Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, Ibu akan memberikan soalnya, bentuknya yaitu PG. Nah, soalnya, merawat hewan peliharaan dapat kita lakukan dengan cara A. Membiarkan hewan peliharaan makan sembarangan. B. Membiarkan hewan peliharaan tidur di pinggir jalan. C. Memandikan dan memberi makan secukupnya. Nah, silakan dijawab. Ayo apa jawabnya? Ayo jawabannya apa? Ayo Kak Saril apa Silakan jawabnya? Diana dulu dong apa jawabannya. Nggak takut bener nanti kan dikasih Iya. tahu bocorannya kan nggak boleh itu buat murid-muridnya ibu ngeles aja dia. Oke, nah kalau gitu kita bahas nih tips membuat soal untuk survei karakter atau penguatan ya, Penguatan, ya. untuk melahirkan jiwa-jiwa Pancasila. Nah ternyata kalau saya lihat dari contoh soal yang Ibu Nita berikan ternyata lagi-lagi masih bersifat teks, kemudian mengkaitkan dengan kebermaknaan hidup atau ya lebih kepada tadi solusi tuh merawat apa tadi tanaman ya Bu ya, merawat tanaman dan memang jadi kayaknya kayak begini ya. Jadi beneran ya, jadi pembelajaran itu menstimulus pembelajar untuk lebih peka, Lebih peka ya. sensitif, Sensitif. sehingga melahirkan jiwa empati dan simpati. Peduli ya. Peduli. Berarti sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lulus saya, Kak Saril. Lulus. Oke. Silakan, bener gak Bu? Ya. Saya lulus jadi siswanya Bu Nita. Oke, jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, untuk soal survei karakter yang memang ditujukan untuk memperkuat profil jiwa Pancasila, maka soal-soalnya memang sebetulnya bukan soal, nanti semacam kuesioner kayaknya ya Bu ya, Kuesioner ya. untuk mempertanyakan bagaimana sikap anak-anak kita gitu di dalam kehidupan, apakah mereka mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Wow. Nah, jadi untuk melihat termasuk kepekaan simpati yang memang cerminan dari gitu nilai-nilai Pancasila. Iya. Wah, Bu Nita, ternyata bahkan soal pun lagi-lagi literasi, Iya. cuma dikaitkan dengan nilai Pancasila atau Pancasila. karakter. Nah, untuk sesi ketiga selesai karena memang yang jadi fokus kita tiga nih. Sesi Tiga ya. literasi membaca Membaca. sudah di sesi Literasi. 1. Literasi matematika, Matematika, numerasi di sesi 2. Oke. Dan terakhir untuk Karakter. penguatan Penguatan karakter, karakter. di sesi 3. Iya. Walaupun sebetulnya ini nggak dipisah-pisah, kalau di SD kan ada tematik, tetapi Iya. karena kita mencoba untuk fokus asesmen nasional 2021, Iya. maka kita bagi pembelajaran menjadi 3 sesi saja ya, literasi membaca, numerasi, dan penguatan karakter. Iya, biar nggak bingung juga ya Teh. Iya, saya kalau nggak dipisah-pisah bingung juga. Karena ini pengayaan ya, karena di program Guru on Radio itu kegiatan pengayaan di luar dari jadwal sekolah. Pelajaran berarti ya, jadwal sekolah. Oke, kegiatan pembelajaran dalam sesi 1 sampai 3 telah kita laksanakan dan lewati. Memang tidak memuaskan. Kalau kurang puas bisa tulis komentar di Instagram, di YouTube, dan di Facebook kita. Boleh sekali lagi nih Kak Saril, di mana sih Facebook kita namanya apa? Ya, Facebook kita Dia Untirta, Instagram kita dia.untirta, YouTube kita 106 Dia Untirta. Jangan lupa like, subscribe, Subscribe, dan share, share. ya. Dan kalau gitu follow ya, kalau follow Instagram kita. Follow dong Instagram kita. Kemudian apalagi YouTube follow YouTube juga ya. follow. bisa Semua harus di-follow. Semua harus di-follow Teh. Oke. Biar nambah wawasan yang sangat Nah, luas. kalau butuh bener, Iya. pokoknya tanya jawab tentang Asesmen Nasional 2021 spesial kita suguhkan di program Guru on Radio. Iya. Follow di Instagram kita, di akun YouTube kita, ya Facebook kita juga boleh gabung ya, berteman, dan jangan lupa like biar kita tambah semangat untuk mengisi konten-konten yang bermanfaat. Iya. Kalau begitu, saya ingin baca tagline-nya deh. Boleh. Untuk kita, karena ini spesial. Yuk kita sama-sama nih. Guru on Radio, isi hidupmu dengan belajar dan belajar untuk hidup yang lebih bermakna. Wah, cocok nih dengan tujuan Menteri Pendidikan kita, karena memang hidup itu memang harus lebih bermakna. Lebih bermakna. Oke.
Setelah ini akan ada refleksi pembelajaran dari sesi 1 sampai 3, tapi jangan kemana-mana. Smartizen, tahu nggak sih? Kalau sekarang itu sudah ada kosmetik yang terbuat dari bahan alami yang menggunakan konsep green science, yaitu mengkomunikasikan botani dan healthy ingredients yang teruji secara klinis serta didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Apalagi kalau bukan Fabil Kosmetik. Mengapa harus menggunakan Fabil Kosmetik? Karena Fabil Kosmetik ini memiliki beberapa keunggulan loh, yaitu satu, menggunakan 6 autentik sunnah herbal. Di antaranya, daun bidara, habit taus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Selanjutnya terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara. Selanjutnya, yang ketiga, sudah lulus uji BPOM. Wow. Yang keempat, aman untuk ibu hamil dan menyusui. Yang kelima, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. Yang keenam, bisa digunakan saat umroh dan haji. Aman dong ya buat ibadah. Yang ketujuh, tidak menimbulkan efek ketergantungan. Nah loh, nyaman banget kan pastinya. Yang kedelapan, pendamping terapi ruqyah. Yang kesembilan, sudah banyak dipakai para artis, selebgram, dan ustadz. Dan yang paling istimewa adalah selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Fabil Kosmetik memenuhi kebutuhan wanita untuk cantik sekaligus sehat. Wah. Untuk pemesanan dan informasi produk hubungi Bunda Neng di 0852 8526 1393. Fabil Kosmetik, halalan Taiwan for your beauty. Al-Kasaril 106 Dia Untirta Smart Energy. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 12 lewat ya. Gimana Kak Saril? Iya. Untuk belajar kita hari ini perdana di program Guru on Radio mengusung Asesmen Nasional 2021. Ya. Dan alhamdulillah terlewati dengan cukup kaget saya karena soalnya panjang-panjang Kak ya. Saril. Berarti lengkap ya. Bu Nita jadi tanya-tanya itu nanti siswanya kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Kalau guru tuh memang begitu, selalu penuh harapan dan doanya itu. Betul ternyata ya, bukan Iya. hanya ikhtiar tapi juga dengan doa dan harapan itu yang membuat kita menjadi semakin kokoh. Betul ya Bu ya? Betul. Apalagi didukung oleh orang tua. Oke, karena Emang harus ada kerjasama dengan Nah, orang itu tua yang karena penting ya. emang belajar ini kan bukan tanggung jawab guru aja, Iya. tanggung jawab orang tua di rumah. Ya. Dan pandemi ini mengembalikan peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya, terutama di bawah umur atau sebelum akil balik ya. Berarti banyak hikmah sebetulnya pandemi ini. Walaupun kita tidak mendoakan pandemi terus-menerus, tapi memang ada hikmah di balik semua itu. Betul ya Kak Pasti Saril? tentunya dong. Oke, alhamdulillah semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan kompetensi pelajar, khususnya jawara-jawara di Provinsi Banten di jenjang sekolah dasar di bidang literasi membaca, numerasi, dan semoga semakin memperkuat karakter pelajar di sekolah dasar agar berjiwa Pancasila. Iya, dan terutama semoga kegiatan belajar ini bermanfaat untuk semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi Asesmen Nasional 2021. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nita yang telah hadir di studio kami, studio Dia Untirta dalam program Guru on Radio. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Yang bersedia mendampingi dan menyemangati belajar Smartizen, jawara-jawara pelajar sekolah dasar di program Guru on Radio. Iya. Guru on Radio, isi hidupmu dengan belajar dan belajar untuk hidup yang lebih bermanfaat. Teh Diana dan Kak Syaril undur diri dari ruang dengar. Tapi sebelum itu Teh Diana dan Kak Syaril sekali lagi mau ngingetin. Iya, jangan lupa follow akun Instagram @diauntirta, Facebook Dia Untirta, dan subscribe channel YouTube kita di 106 Dia Untirta. Semuanya 106 Dia Untirta. Oke, maaf untuk segala kata-kata yang tak berkenan di hati. Sekali lagi jangan lupa nantikan setiap Selasa dan Kamis program Guru on Radio hadir pukul 10 sampai pukul 12 di 106 FM Dia Untirta. Dan khusus untuk program Guru on Radio untuk jenjang sekolah dasar setiap Selasa hari ini, setiap Selasa pukul 10 sampai pukul berapa? Pukul 12 siang. Iya, tetap nantikan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.